جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma merupakan buah yang berasal dari tanaman sejenis pohon palem atau palma yang asli berasal dari Jazirah Arab dan juga Afrika Utara. Jenis tanaman ini adalah tanaman yang tumbuh di gurun dengan kelembapan rendah serta udara yang kering. Sejarah dan khasiat kurma ajwa penting diketahui oleh kita umat Islam. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa disebut kurma ajwa. Pada masanya, Rasulullah SAW selalu makan kurma saat berbuka puasa, yaitu kurma ajwa. Dikisahkan, ketika itu, Ajwa adalah nama seorang anak dari Salman Al-Farisi, seorang Nasrani yang akhirnya memeluk agama Islam dan mewakafkan kebun kurmanya di jalan Islam untuk perjuangan Islam. Sebagai penghargaan dan untuk mengenang jasa-jasanya itu, Rasulullah akhirnya menamakan kurma yang sering dimakannya itu ketika berpuasa dengan nama kurma ajwa. Inilah sejarah kenapa kurma itu dinamakan kurma ajwa atau disebut juga dengan kurma Nabi. Kurma ajwa, buah dari surga. Kurma yang berasal dari Madinah ini adalah jenis buah yang memiliki nutrisi sangat baik. Bukan hanya terbatas untuk orang-orang Madinah, manfaatnya pun juga bagus bagi para penduduk yang tempat tinggalnya di daerah panas atau hangat, tetapi mempunyai temperatur tubuh lebih dingin. Dilihat dari literatur atau sejarah dan khasiat kurma ajwa, tamar atau kurma kering bagi penduduk Madinah adalah makanan pokok, seperti halnya gandum bagi penduduk-penduduk lainnya. Fakta lain menyebutkan bahwa kurma kering yang berasal dari wilayah Aliyah Madinah disebut sebagai salah satu jenis kurma paling baik di dunia, karena campuran rasa lezat, manis, dan gurihnya sangat luar biasa. Kurma pun tak hanya dikategorikan sebagai buah dan makanan, tetapi juga sebagai obat, sehingga cocok sekali dikonsumsi untuk siapapun. Kurma mampu memperkuat suhu tubuh secara alami, juga tak akan menyebabkan reduksi timbulnya ampas yang bisa merusak tubuh, seperti yang ditimbulkan oleh kebanyakan jenis makanan dan buah-buahan lain. Yang lebih mengejutkan lagi, bagi mereka yang telah rutin makan buah kurma, buah ini mampu mencegah kerusakan dan pembusukan makanan yang berdampak buruk bagi tubuh tentunya. Bahkan, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan bahwa kurma ajwa berasal dari surga yang merupakan obat dari racun. Konsumsi 7 buah kurma ajwa di pagi hari dan rasakan manfaatnya. Masih berkaitan dengan sejarah dan khasiat dari kurma ajwa, sebuah hadis menjelaskan bahwa siapa saja yang pagi-paginya mengkonsumsi 7 buah kurma ajwa, maka di hari tersebut mereka tak akan mudah keracunan dan tak akan mudah terserang penyakit. Bagaimana saat berbuka puasa? Cukup menggiurkan memang, jika menjelang berbuka puasa kita disuguhkan dengan berbagai jenis makanan seperti kolak, es buah, makanan pedas, dan sejenisnya. Tak bisa dipungkiri pula bahwa makanan-makanan seperti itulah yang diinginkan saat berbuka puasa. Lalu, di mana keberadaan kurma? Di kalangan masyarakat Indonesia, memang wajar dan sangat lumrah berbuka puasa dengan makanan dan minuman seperti itu. Tetapi, makanan dan minuman seperti tersebut memiliki efek samping yang buruk bagi tubuh,
dan setelah seharian kita tidak makan atau minum. Untuk menghindari penyakit dari makanan-makanan tersebut, berabad-abad yang lalu Rasulullah SAW telah memberitahu tentang khasiat dari kurma ajwa bagi orang yang tengah menjalankan ibadah puasa. Rasulullah SAW mengatakan bahwa bila seseorang berpuasa, maka hendaknya ia berbuka dengan buah kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air putih, karena air putih itu sesungguhnya bersih. Kandungan kurma ajwa yang menyehatkan untuk manusia. Kurma merupakan sejenis tanaman palem atau yang disebut dengan Pondate cleaver, dalam bahasa Latin yang berbuah dan boleh dikonsumsi, baik itu saat tengah matang ataupun masih mentah. Lalu apa kandungan dari kurma Nabi tersebut? Setelah dilakukan penelitian oleh para ahli kesehatan, buah kurma ajwa kaya akan sekali dengan protein, vitamin A dan C, serat gula, kalsium, sodium, potasium, serta mineral yang berupa zat besi. Adapun kandungan protein di dalamnya adalah sekitar 1,8-2%, gula sebanyak 50-70%, dan serat sekitar 2-4%. Khasiat kurma ajwa untuk orang-orang yang berpuasa. Dengan kandungan gula yang tinggi, tentu saja buah kurma bisa menyumbat tenaga tambahan bagi orang yang mengkonsumsinya saat berbuka puasa, sebagai penyegarkan tubuh dan tenaga, lagi untuk melakukan ibadah tanpa ada rasa letih ataupun mengantuk. Saat melakukan sholat tarawih, banyak orang yang merasa lelah dan mengantuk. Karena itu disebabkan mereka banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat dan yang tidak menyuplai dengan tenaga tambahan atau instan. Oleh sebab itulah, untuk mencegah hal itu, mengkonsumsi buah kurma adalah solusinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena zat gula dalam buah kurma itu berbeda dengan kandungan gula pada buah-buah lainnya, seperti tebu ataupun gula pasir yang justru mengandung sukrosa atau langsung diserap ke dalam tubuh. Hal tersebut memaksa gula jenis itu wajib dipecahkan terlebih dahulu oleh enzim sebelum akhirnya berubah menjadi glukosa. Sebaliknya, buah kurma tak memerlukan proses seperti itu. Lalu, potasium yang terkandung dalam kurma ajwa berfungsi untuk mengobati masalah sembelit, lemah otot, sampai stres. Selanjutnya, zat besi serta kalsium yang terkandung pada kurma Nabi membuat kita akan terhindar dari penyakit-penyakit beresiko tinggi seperti kencing manis dan penyakit jantung saat menjalankan ibadah puasa. Bahkan saat tak sedang berpuasa pun atau di luar bulan Ramadan, kurma berkhasiat untuk kesehatan. Apa sajakah itu? Khasiat kurma untuk ibu hamil dan anaknya. Jika dikonsumsi oleh anak-anak, buah kurma itu sangat berperan dalam mencerdaskan otak anak, sehingga sangat beralasan bila Rasulullah sampai menganjurkan kepada para wanita yang sedang mengandung untuk sering-sering makan buah kurma. Jika ibu hamil rajin makan buah kurma, insya Allah anak yang dilahirkan nanti akan tumbuh jadi anak yang sabar, sopan santun, dan cerdas. Sebuah kisah yang berhubungan pun membuktikan bahwa buah kurma bagus untuk ibu hamil. Diceritakan, Siti Maryam saat akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam di bawah pohon kurma, didatangi oleh malaikat Jibril dan menyuruhnya untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma tersebut. Buah kurma yang sudah matang pun berjatuhan, sehingga Siti Maryam pun akhirnya makan buah kurma tersebut. Atas izin Allah dan kebesaran Allah, Maryam pun melahirkan Nabi Isa secara lancar dan mudah. Berdasarkan kisah nyata dan firman Allah dalam surat Maryam ayat 25-26 tersebut, khasiat dari kurma ajwa tak bisa disangkal lagi. Keampuhan buah kurma ini semakin diperkuat oleh pernyataan para ahli kedokteran
bahwa zat besi dan kalsium yang ada dalam kurma azwa sangat bermanfaat, membantu sekaligus memperbanyak kandungan ASI. Lebih dari hanya sekedar itu, anak balita juga bisa merasakan dan khasiat dari buah kurma yang tumbuh di kawasan Arab ini. Selain mencerdaskan, konsumsi kurma akan mampu membuat pertumbuhan anak kita berkembang dengan baik. Sumsum tulang anak pun akan berkembang secara maksimal. Tolak sihir dengan kurma azwa. Ketika beberapa waktu lalu di negara kita ramai diperdebatkan dengan RUU santet di gedung DPR, Rasulullah SAW ternyata sudah jauh-jauh hari memiliki cara Islam untuk menolak santet dan bahaya sihir. Salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi buah kurma azwa. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada semua umatnya untuk makan kurma, sebab selain kandungan nutrisinya sehat untuk tubuh, kurma juga jenis azwa pun berkhasiat untuk menangkal serangan sihir dan racun. Hal tersebut seperti dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa orang-orang yang makan 7 buah kurma azwa di pagi hari, maka mereka di hari itu tak akan terkena sihir ataupun racun. Itulah keistimewaan dari kurma azwa. Buah kurma azwa berkhasiat untuk menangkal racun dan juga sihir, bukan karena kandungan zat yang ada di dalam kurma tersebut, tetapi karena doa keberkahan dari Rasulullah SAW terhadap kurma azwa itu. Kurma azwa atau jenis lainnya memang sering disajikan dan dikonsumsi saat bulan Ramadan, baik saat sahur maupun berbuka puasa. Dengan berbagai macam khasiatnya, seharusnya kita mengkonsumsi kurma tak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lain, atau dijadikan kurma sebagai makanan sehari-hari. Jadikan buah kurma azwa sebagai makanan di pagi hari seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, atau bisa juga sebagai makanan ringan di setiap waktu. Dengan mengetahui sejarah dan khasiat kurma azwa, kita tak hanya menambah wawasan sejarah Islam dan memperoleh kesehatan tubuh, tetapi juga mendapatkan pahala, sebab mengkonsumsi kurma azwa adalah sunnah Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan buah kurma dari buah-buahan lainnya. Allah menyebutnya sebanyak 20 kali di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi juga banyak disebutkan keistimewaan buah kurma. Di antaranya adalah yang pertama, memakan 7 buah kurma dapat menangkal racun dan sihir. Kurma azwa berasal dari surga dan dapat mengobati racun. Yang ketiga, kurma mencegah dirinya dari kelaparan. Yang keempat, Rasulullah memberikan contoh dengan kurma untuk bersedekah. Yang kelima, kurma sangat baik untuk menjadi bekal dalam peperangan. Keenam, kurma untuk mentahnik bayi. Dalam dunia kedokteran modern, kurma dapat mengobati berbagai macam penyakit, antara lain memperkuat hati, usus, menambah kesuburan, menyembuhkan radang tenggorokan, membunuh cacing dalam tubuh, zat anti kanker, dan sebagai sumber protein. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.